Tidak ada maling yang ngaku ya. Jadi tidak ada maling yang ngaku. Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik. Jadi alhamdulillah Karput sudah memaafkan Doktif. Terima kasih banyak Teh Karput. Beliau orang yang sangat luar biasa, guys. Dan ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Teh Karput. Siapapun kalian masyarakat Indonesia yang sudah pernah menghujat beliau, beliau sudah memaafkan kalian semua. Ya, di bulan yang penuh berkah ini, seorang Kartika Putri sudah memaafkan semua masyarakat Indonesia yang pernah tergiring dengan opini dan framing dari seorang DRL. Ya, dan satu hal lagi yang ingin Doktif buka di depan kalian, unboxing. Ini ya, ini adalah produk yang baru Doktif beli kurang lebih sebulan. Ya, kita lihat apa dalamnya. Kita lihat apa dalamnya. Dok, sambil unboxing dok. Boleh. Katanya mau nyiapin tenda dok, gimana udah dipasang atau belum dok? Belum, nantilah. Kita kan masuk dulu diperiksa. Masa belum apa-apa udah dimarahin sama ininya, ngapain pasang tenda. Bentar lah. Dok, terkait izin edar yang Dokter laporkan tadi, Dokter Ucara sempat ngomong bahwa produknya sudah lulus BPOM seperti apa Dok? Tidak ada maling yang ngaku ya. Jadi tidak ada maling yang ngaku. Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik. Penyidik Polda Metro Jaya, terutama Klinci Tegal Lurus Merah Putih. Ya, jadi kita serahkan saja kepada beliau karena memang Dokter bilang seorang DRL itu sangat manipulatif. Polda Metro Jaya pernah luar biasa difitnah seperti apa? Ya, jadi seolah-olah penyidik itu menarik, menyeret-nyeret. Tidak seperti itu guys cerita faktanya sebenarnya. Tapi dia memframing seolah-olah Polda Metro Jaya penyidik itu melakukan tindak kejahatan seperti itu. Ya, oke ya, tadi kalian lihat ya, ini sudah dibuka ya, ini baru dibuka. Ada, kita lihat apa ini? Produknya siapa Dok Dok? siapa dok? Dok? Berarti baru beli ya sebulan yang lalu ya. Artinya apa? Produk ini masih dijual di pasaran. Ya, oke? Ya. Ini adalah produk dari tersangka DRL. Sama ya, dia masih menggunakan stiker yang Dokter bilang didaftarkan ke BPOM, betul didaftarkan ke BPOM tanpa stiker. Tanpa stiker. Ya. Tetapi dia jual dan menaikkan harga dengan penempelan stiker. Apa ini kalau bukan bentuk penipuan ke kalian semua? Ya, dan masih dijual hingga detik ini. Artinya apa? Perintah dari BPOM untuk menarik produk ini diindahkan oleh saudara DRL. Inilah yang Dokter selalu pertanyakan. Apa alasan dia untuk tidak ditahan? Dia mengulangi perbuatan yang sama. Kerugian ratusan miliar uang masyarakat. Apa ini dikatakan jika bukan kerugian masyarakat? BPOM sudah memerintahkan untuk menarik produk ini, tetapi masih dijual di e-commerce hingga detik ini. Ya, apalagi yang terbaru Badan POM merilis kopi Gatot Koco yang ternyata mengandung vardenafil, dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi apa yang dia sampaikan tadi buat Dokter itu adalah sebuah cara yang selalu dia lakukan, manipulasi. Ya, jadi kita serahkan kepada penyidik ya. Jadi luar biasa, terima kasih ya buat saudara tersangka DRL yang tidak pernah menarik ini dari penjual di pasaran sehingga masyarakat masih terus mendapatkan. Apakah masih layak untuk bebas? Dok, kan kopinya juga yang baru-baru ini yang tidak lulus BPOM itu ini seperti tidak ada kata-kata juga nanti dok, ini udah satu produk terus muncul lagi produk lain. Betul, jadi makanya Dokter bilang memang seharusnya manusia ini diberikan pelajaran luar biasa, efek jerak, karena dia merasa mungkin selama ini kebal hukum. Ya, bahkan Bang Deddy Corbuzier pun mengatakan bahwa ngapain sih capek-capek, ini orang kebal hukum. Oh sorry, di matanya Dokter semua sama. Ya, tidak ada manusia kebal hukum di negara Indonesia, semua sama. Ya, Ini kan sisa 12 pertanyaan lagi. Harapannya dokter seperti apa? tidak, belum tentu juga 12. Jadi nanti akan digali karena semakin dia bermanipulasi, semakin dia berputar-putar, maka pertanyaan akan semakin tajam. Penyidik itu luar biasa hebat loh guys, jangan pernah remehkan penyidik Polda Metro Jaya. Ya, jadi luar biasa, apalagi dengan apa yang pernah track record dia yang dulu. Jadi udah hafal banget ya Polda Metro Jaya ngadepin manusia ini. Terus juga yang laporan ini mana? Bang Caca kan Bang Caca? Apa? Bang Caca ini lawyernya dari silakan. Mana? Yang untuk brandnya yang mau dilaporin mana? Oh ya, dok, tadi kan sempat nyinggung juga Kartika Putri. Dokter juga katanya sudah minta maaf. Mungkin selama proses permintaan maaf itu ada kayak
tanggapin si DRL ini gimana sih segala macam dan lain-lain. Enggak sih, tapi yang jelas memang Teh Karput itu kan orangnya bukan orang yang apa sih yang selama ini dibilang comel lah apalah, sama sekali enggak. Beliau tuh orang yang bilang, saya sudah memaafkan dok, saya memaafkan saudara DRL, saya memaafkan masyarakat yang sudah mengejar. Karena pada saat itu yang mereka nggak paham begitu hebatnya saudara DRL ini memframing luar biasa. Ya, jadi mana? Datang sebagai pelapor ya, pemeriksaan untuk brand lendir dengan dugaan pemalsuan nomor izin edar. Ya, jadi di sini Doki juga diperiksa. Datang ya? Sudah. Udah datang, diperiksa di dalam. Insya Allah nanti kita ketemu di dalam ya. Siapkan jantung kamu. Oke. Guys, hari ini Doki menggunakan outfit dari seseorang yang sangat Doki sayang, seseorang yang pernah Doki sakiti hatinya. Ya, meskipun dia tidak tahu, dia adalah seorang Kartika Putri. Ya, jadi busana ini semua ada endorsement ya. Jadi atas bawah ini adalah endorsement dari seorang Kartika Putri. Jadi Doki dikasih sebagai hadiah. Kenapa? Karena Doki sudah bertemu dengan beliau. Ya, jadi belinya di food hall. Jadi memang yang Doki laporkan itu pembelian di food hall ya. Di food hall ini buktinya, barang buktinya. Dan lucunya lagi guys, kita seperti tahu ya, penjualnya ini adalah sahabatan dengan saudara DRL. Ya, jadi diduga ownernya yang inisialnya MH itu kan bersahabat ya. Dan lucunya lagi, mungkin menggunakan sistem yang sama, yaitu penggunaan stiker guys. Jadi dia ini adalah dua produk ya, dua produk yang sama ya. Ya, tapi lucunya lagi satunya menggunakan stiker. Ya, jadi yang dikatakan bahwa malah yang dikatakan yang baru itu kemarin yang mana? Yang baru? Yang ini, yang baru yang sebelah sini. Jadi yang lama ditutup stiker sama ini, tapi tidak ada penarikan sama sekali. Ya. Dan yang lucunya lagi, yang silver mana yang silver? Tolong ambilin yang silver. Ya. Yang silver guys, silver itu tidak ada izin edarnya. Jadi nomor izin edar ditaruh di sini itu adalah nomor izin edar yang palsu dan ini masih beredar di pasaran. Masih dia jual juga di TikTok. Pejabat BPOM, sehingga apa pejabat BPOM bisa dihujat. Luar biasanya dia. Kayak kali ini dia harus bisa menerima semua akibatnya dia ya. Kalau misalnya ketemu apa yang mau diobrolin gitu kan udah lama nih nggak ketemu. Kalau ketemu, Iya. tolong dilepas wignya ya. Tolong dilepas wignya aja ya, karena kamu jual serum penumbuh rambut. Kamu tunjukkan aja, kamu bisa jualan serum penumbuh rambut, tunjukkan rambut kamu. Oke? Pakai Ya. wig dong. Ya. Pakai wig dong. Masuk dulu. Pakai wig. Ada nggak sadar kan? Ya kita lihat nanti ya. Kita lihat ini Doki pengen kira-kira kembaran nggak entar keluarnya ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.